Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Aceh Dokumentari di Adok Zoom. Ya, kita punya program baru sekarang karena pada nggak boleh keluar kemana-mana, di rumah aja. Terus yang kita pribadi juga nggak berkeliaran kemana-mana, kita di kantor aja. Jadi akhirnya ada ide kreatif untuk bikin Zoom. Artinya kita diskusi jarak jauh dengan beberapa guest star ya, bintang tamu, narasumber. Dan alhamdulillah juga orang-orang yang kita mau ajak untuk diskusi banyak waktu luang karena kondisi lagi seperti ini. Jadi ya ada hikmah di balik sebuah bencana. Ada keberkahan. Oke, aku mau sapa dulu. Selamat pagi menjelang siang Mas Fauzan Zidni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jamal, teman-teman Aceh Dokumenter dan teman-teman yang nonton. Gimana Bang, kondisi sehat ya, nggak ada batuk-batuk, nggak pilek ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kabarnya tadi katanya udah mulai lockdown parsial nih ya di Jakarta Bang ya? Ya. Udah. Saya juga belum tahu di luar kayak gimana, jadi kita di rumah aja. Di rumah aja, oke. Tapi aman, stok sembako aman Bang ya? Aman. Enggak, tapi ya mau di stok sampai kapan pun kita juga nggak tahu kondisi ini. Semoga semakin membaik lah ya. Ya. Mudahan juga di Jakarta semuanya Bang, kabar-kabar yang kami dengar selama ini di daerah memang sangat mengerikan. Mudah-mudahan segera membaik, kondisi membaik, karena kalau ibu kota yang lumpuh ini apalagi kami di daerah nih Bang. Walaupun di Aceh hari ini masih agak santuy, orang-orangnya masih agak santuy. jadi memang tergantung sama pribadi masing-masing lah kita mengharap pemerintah, kalau diri sendiri nggak pasti juga akan berbahaya. Oke, di sesi kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih dulu untuk Bang Fauzan di sela-sela kesibukannya ya kan. Karena aku yakin walaupun Abang nggak masuk kantor ataupun nggak meeting sama klien ataupun sama orang-orang, sama teman-teman, itu pasti aktivitas online-nya juga padat, aku yakin. Iya. Online. Kita online aja sekarang semua Bang. Online aja. Oke. Sebelum kita ngobrol banyak tentang dunia produserial, ini Bang Fauzan ada teman-teman yang belum mungkin kenal. Saya mau perkenalkan dulu Bang Fauzan Zidni ini. Beliau adalah produser di Sinesurya Production ya, Bang ya? Ya, betul. Dan aku juga sempat ngulik-ngulik kemarin di internet, dan banyak sekali kalau ngetik nama Fauzan Zidni itu. Banyak. Google itu ternyata lebih tahu banyak daripada saya. Jadi beliau juga adalah mantan ketua Aprofi sekarang, mantan ketua Aprofi. Jadi baru saja demosioner Bang ya? Baru selesai. Udah 6 bulan kemarin selesai. Oh, sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Oh iya. Berarti sudah 6 bulan meninggalkan amanahnya. Tapi tetap tergabung di Aprofi. Masih. Ya. Masih. Kita sebagai diminta menjadi Dewan Penasehat lah. Dewan Penasehat. Ya. Ada bersama dengan beberapa teman-teman juga yang lain ya Bang ya, di Dewan Penasehat. Iya, di situ yang di Dewan Penasehat Mbak Mira, Mbak Shanti, Mbak Lala. Sekarang ketua umumnya Pak Edwin Azir. Pak Edwin sekarang jadi ketua umum. Oke, baik. Bang Fauzan Zidni ini juga ternyata pernah kuliah di Singapura. Terakhir kuliahnya di Singapura, tapi jurusannya bukan jurusan film Bang ya? Bukan, kebijakan publik. Kebijakan publik. Civic engagement ya sebutannya, apa sih itu, partisipasi masyarakat? Public policy. Iya. Ya, tapi kok ini kayaknya aktivitas itu sengaja Bang biar agak melenceng dari segi akademis atau terperangkap di jurusan itu? Enggak juga sih, maksudnya saya juga kan adalah orang yang percaya bahwa misalnya kayak di film sejarah kita juga menunjukkan, nanti kita diskusi lebih lanjut, kebijakan pemerintah itu akan sangat berdampak terhadap perkembangan tumbuhnya industri
dalam setiap industri yang ada di Indonesia, terutama industri film, karena sejak awal dari zaman penjajahan sampai sekarang itu banyak sekali kebijakan pemerintah yang benar-benar berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan industri. Ya, punya impact secara langsung malah ya. Iya. Ke Indonesia ya Bang ya? Iya, betul. Oke. Jadi karena latar belakang berpikirnya itu, jadi pengen akhirnya masuknya malah ke public policy. Jarang-jarang sih Bang ada yang punya pikiran gitu tuh, kayaknya kalau mau jadi filmmaker kayaknya kita ya masuk kampus yang sangat fenomenal di Indonesia, IKJ gitu kan, atau masuk IKI gitu. Cuman kalau kami di Aceh ya bioskop nggak ada, sekolah film belum ada, ya mudah-mudahan ke depan ya seperti Abang bilang tadi lah, kebijakan pemerintah itu juga pastinya sangat berdampak dengan ekosistem perfilman, khususnya kalau kami di daerah betul. Tadi itu sangat terasa. Oke, sebelum kita ngobrol lebih banyak, aku pengen mendengar gambaran pengetahuan singkat dari Bang Fauzan terkait film dan pemerintah dari masa ke masa. Kalau kita bicara itu, ya kita bisa kita batasi lah, mulai dari mungkin dari zamannya Orde Lama, di zaman Orde Baru, kemudian zaman Reformasi sama zaman hari ini. Menurut Bang Fauzan, gimana film di Indonesia? Ya, sebenarnya kita bisa bagi ke beberapa periode ya, mulai dari zaman kolonial. Bioskop pertama di Indonesia tahun 1500, film Indonesia, film yang diproduksi Indonesia pertama itu tayang tahun 1926, itu Lutung Kasarung. Tapi bukan film nasional, itu film orang Belanda yang disyuting di sini. Dan masing-masing masa itu kita punya lembaga kontrol pemerintah yang isinya dari dulu sama, yaitu membatasi kreativitas kita. Nah, tahun 1916 itu ada komisi pemeriksaan film. Zaman Jepang itu ada Sendenbu Eiga Haikushia tahun 42. Terus pada periode transisi ada lagi tahun 48 itu namanya Panitia Pengawas Film. Tahun 64 itu Badan Sensor Film. Tahun 94 baru namanya LSF dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 92 itu ya, yang kemudian di Undang-Undang Nomor 33 2009 ada LSF lagi tahun 2014. Nah, selain institusi pemerintah yang mengontrol industri perfilman melalui sensor, ada periode-periode kebijakan juga yang kemudian mempengaruhi jenis film yang beredar. Tahun awal-awal itu ya lebih banyak film-film dari Amerika sama Cina ya. Kemudian tahun 42-45 itu ya film-filmnya isinya propaganda perang Jepang. Kemudian yang menarik itu tahun 50 sampai 66 itu, tahun 50 pertama kali film nasional, tahun 50 sampai 66 itu terjadi pergesekan yang luar biasa antara film Indonesia dengan film impor. Ini kan sampai ada pelarangan dari pelarangan ampai, karena setahun itu mereka bisa sampai 250 film Hollywood yang didistribusikan dan mereka menguasai bioskop. Jadi semacam itu. Kemudian akhirnya dibuat kebijakan-kebijakan seperti kuota impor, ada pungutan, ada kontrol juga dari Departemen Penerangan. Yang menarik dari kuota impor ini, ada kebijakan misalnya mengimpor film kemudian harus memproduksi film, jadi importer film harus memproduksi film lokal. Ada kebijakan saham produksi 250.000, kemudian ada misalnya 4 kopi yang diimpor, terus ada 1 produksi nasional yang diproduksi, 5 judul yang diimpor, kemudian harus 1 film yang diproduksi. Zaman Menteri Penerangan ini memberikan kuota-kuota yang berbeda-beda. Yang menarik sebenarnya kalau lihat tahun 60-an itu kita punya 500-an bioskop, 65 300. Tahun 90-an itu sebenarnya ada 2.300 bioskop. Itu tersebar seluruh Indonesia?
tersebar seluruh Indonesia. Nah ini kan yang dari tahun 90 ke 2002 itu tinggal 10% ya, dari 2.300 bioskop ke tinggal 264 bioskop. Jadi ada konsolidasi waktu itu menuju ke Cineplex. Dulu kan bioskop yang gede-gede ya, sekarang satu gedung bioskop itu jadi ada bioskop yang kecil-kecil, dan ya ada semacam konsolidasi. Itu bahasannya bisa beda lagi ntar itu. Nah penurunan ini selain konsolidasi Group 21 waktu itu adalah mulai munculnya TV nasional RCTI. Jadi bioskop punya saingan secara langsung, tontonan ada di rumah. Dan ya sementara kualitas itu kan fase-fase tahun 90-an itu film Indonesia itu jelek banget ya. Secara produksi hampir nggak ada. Kita cuma punya berapa judul dalam waktu 10 tahun gitu, sedikit sekali, dengan kualitas yang akhirnya lebih menjurus ke film-film yang berbau seksual. Karena memang pasarnya akhirnya tinggal itu doang sama film-film Hollywood seperti itu. Itu film produksi dalam negeri pun masa itu memang berbau erotis ya, masa-masa itu ya. Iya betul. Dan ada akhirnya yang menarik, LSF yang dulu sangat kontrolnya ketat terhadap pornografi, kemudian hal-hal yang berbau seksual, ketika periode ini mereka itu apa ya, merelaksasi kebijakan ya, sehingga ya karena emang marketnya hampir nggak ada, ya mereka membiarkan saja film-film itu beredar seperti itu. Jadi lembaga yang harus katanya adalah penjaga moral untuk menjaga film-film, kemudian pada periode itu harus sedikit melunak lah, membiarkan ya. Semacam membiarkan. Betul. Saya ingat juga tuh di Aceh sendiri, masa-masa masih ada bioskop, masa itu aku masih kecil, itu rata-rata aku selalu kalau lihat poster apa sih namanya kalau di bioskop itu kan mereka bikin balik besar-besaran, dan itu memang erotis sekali, paha sama dada di mana-mana gitu ya. Masa itu di Aceh loh ya. Tapi itu periode yang menarik juga secara sosial yang terjadi di Indonesia ya. Kemudian terjadi krisis tahun 97. Ya kemudian semuanya berubah. Mulai muncul waktu itu ada apa namanya, manifesto independent cinema yang dibuat oleh Mbak Mira, Mas Riri, dan beberapa filmmaker yang kemudian menghasilkan mencoba membuat sesuatu yang baru. Muncul film Cul-de-sac, kemudian muncul lagi film film habis Cul-de-sac itu Petualangan Sherina, kemudian AADC, dan kemudian itu awal-awal dari pertumbuhan film nasional seperti itu. Itu kayaknya udah masuk reformasi ya Mas ya? Sudah masuk ke reformasi, tapi itu di awal di tahun 97 sampai habis pasca krisis itu ya kemudian munculnya sineas-sineas baru yang membawa kebaruan dan membawa, ya kalau dengar cerita dari Mbak Mira kan waktu itu gimana mereka karena emang sama sekali nggak ada film Indonesia di bioskop kan, mereka mencoba masuk dan ternyata boom, dan kemudian awal-awal 2000 itu pertumbuhan yang luar biasa besar. Film nasional. Kemudian kita punya masalah lagi ketika tahun 2008 akhirnya dirumuskan undang-undang film. Tahun 2008 2009 disahkan. Nah itu yang muncul lagi pergerakan masyarakat film Indonesia. Waktu itu kan asal muasalnya mereka mengembalikan Piala Citra karena ada kasus film Gras. Apa sih namanya waktu itu? Istilahnya ini apa?
merebut pengembalian film Piala Citra. Itu 2008 ya? Itu 2008. Ya 2008 ya Mas ya. Iya. Oke. Berarti itu kemudian lahir. Memang sebelum itu belum ada undang-undang perfilman ya? Kalau Mas Bojan belum ada? Belum ada. Belum, itu memang ada undang-undang khusus untuk perfilman. Waktu itu ada film kritik terhadap film Eskul karena kan filmnya ada ini yang plagiat ya, plagiat musiknya. Oh, seperti itu. Oke. Nah, di rezim Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 ini akhirnya kita punya satu permasalahan yang sampai sekarang ya kita rasakan gitu. Seperti misalnya kita punya waktu itu tahun 2008 itu market share kita 58% film Indonesia tanpa ada kuota. Jadi kan kita adalah dalam sejarah kita industri yang pemerintahnya mengimpos kuota untuk menyelamatkan film Indonesia. Tapi tahun 2008 tanpa ada kuota kita bisa sampai 58%. Mungkin itu yang dijadikan landasan buat tolak ukur ya. Buat para pembuat undang-undang waktu itu ya kita bikin aja kuota 60% untuk film nasional. Di undang-undang kan seperti itu. Jadi bioskop harus menyediakan film di Indonesia sebanyak 60% gitu kan. Dari space. Itu menurut Mas Bojan 60% sudah tercapai sejauh ini sampai sini. Menurut saya begini, kita nggak bisa. Ini kan selera masyarakat. Kita nggak bisa mengimpos kuota apalagi seperti 60%. Karena pertama secara kualitas kita nggak punya 60% film yang cukup untuk mengisi bioskop kita dan akan dipenuhi penonton. Secara kualitas dan kuantitas kita nggak punya. Karena 60% kan lebih dari mayoritas kan. Seperti itu. Berarti sampai kita memang belum sanggup ya? Ya, nah undang-undang itu akhirnya kan nggak bisa diberlakukan. Jadi ada harus undang-undang butuh peraturan pemerintah, butuh peraturan menteri untuk secara detail dijelaskan kan. Peraturan menterinya itu ada peraturan menteri tata edar dan baru disahkan tahun lalu sebelum Pak Muhadjir itu lengser. Nah, akhirnya yang terjadi ya ada aturan kalau harus 60% film Indonesia, tapi ya nggak ada sanksinya kalau misalnya itu tidak dipenuhi. Itu tidak terpenuhi, nggak ada. Iya, sekedar formalitas undang-undang. Ada kuota aja, sekedar ada kuota saja yang tidak ada, kalau nggak dipenuhi ya nggak apa-apa. Iya, artinya itu. Jadi itu kan kayak aturan yang nggak ada dampaknya apa terhadap siapapun gitu. Iya, tapi itu jadi sebuah peraturan yang jadi pencitraan juga. Ini seakan-akan kita peduli. Kalau misalnya mau bikin kuota 60% ya jadi kuota, tapi kalau misalnya secara fakta ya kita emang nggak punya, secara kualitas dan secara kuantitas nggak punya, barangnya nggak ada. Dan kalau misalnya itu dipaksakan seperti itu, bayangkan 60% layar dan jumlah jam tayang untuk film Indonesia, sementara film-filmnya secara kualitas nggak bagus gitu. Yang rugi siapa yang rugi? Ya yang tutup bioskop. Ya. Kalau tokonya tutup, bioskopnya rugi, ya kita akan kehilangan tempat untuk menayangkan film-film. Film. Ya. Tapi Mas Bojan itu kayak itu masanya Pak Muhadjir ya. Itu kan, itu kan kayak ceritanya Mas Bojan tadi, aku bisa menangkap kayak ada miskomunikasi atau memang nggak ada komunikasi gitu antara. Nggak, itu emang undang-undangnya seperti itu. Itu undang-undang yang dari tahun 2008. Dari 2008 kan? Ini undang-undang 2009, sorry. Undang-undang itu memang ada di situ pembatasan kuota. Iya. Pemberian kuota untuk film Indonesia. Ya, artinya kan itu tidak realistis kan dengan yang tidak realistis. Tapi ya memang KPI dia adalah untuk menerjemahkan undang-undang tersebut menjadi peraturan menteri, dan ya itu yang dia lakukan gitu. Meskipun secara realitas peraturan menteri itu ya nggak ada efeknya apa-apa gitu. Iya. Tidak berdampak apa-apa lah. Oke.
Sip, Mas. Itu kalau kita bicara hari ini mulai kemarin kan ada yang namanya, kemudian pemerintah bikin Pusbang Film di bawah Kemdikbud. Terus sekarang di masanya Mas Nadiem, Mas Menteri itu sudah jadi Direktorat Musik, Film dan Media baru ya, seingat saya. Ya, betul. Jadi direktorat itu dengan adanya bentuk-bentuk bentuk-bentuk direktorat dan dulunya itu pusat pengembangan itu, menurut Mas Pojan gimana sih dampaknya? Sebenarnya kan begini, seperti yang saya bilang dari awal, pemerintah dari zaman kolonial mengontrol film itu dari sensor kan. Ya. Jadi apapun itu tetap fungsi kontrolnya ada di sensor, fungsi intervensinya ada di kontrol, di sensor. Nah, yang dilakukan untuk dengan lembaga-lembaga seperti Pusbang Film, kemudian Direktorat Film, Musik dan Media baru adalah untuk program-program yang diberikan, yang support pemerintah terhadap industri ini. Kemarin kita punya Bekraf juga yang saya pikir ini terobosan yang luar biasa ya. Selama 5 tahun periode kemarin itu kita merasakan sekali manfaatnya karena orang-orang yang ada di Bekraf itu kan kemarin rata-rata di luar, bukan birokrat. Jadi pola pikir dan pola kerjanya adalah pola kerja swasta. Dan ya menjadi warna baru lah selama 5 tahun kemarin, itu dinamikanya kita merasakan sesuatu yang berbeda. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya sekarang digabung lagi ke Parekraf, kita sempat ngerasain juga kemarin di Parekraf ya kayak begitu. Ya kita harus compete secara perhatian, budget dan lain-lain dengan pariwisata yang dengan ya urusan birokrasinya lebih terasa gitu ya. Ya. Oke, artinya memang fungsi-fungsi pusat pengembangan kemudian direktorat film itu secara tidak langsung berarti memang untuk jadi support system film lokal. Iya, betul. Film lokal. Karena banyak program yang akhirnya kita di asosiasi maupun di komunitas itu merasakan manfaatnya dan terutama supportnya lah. Seperti itu sih. Ya. Cuman memang aku pribadi juga menilai kayak Pusbang, kemudian ini sekarang di direktorat, mereka kan sering bikin program kayak workshop masterclass yang itu lumayan sebenarnya, membuka peluang dan memberi kesempatan bagi teman-teman komunitas film di daerah gitu kan. Cuma agak sedikit menurut pandanganku sih Mas, agak menyayangkan sedikit beberapa program itu semua dikerjain di pusat gitu. Karena aku pikir begini, aku pikir program itu bagus, program workshop dan masterclass itu bagus dan itu berguna sekali bagi teman-teman komunitas. Cuman alangkah lebih baiknya dan akan lebih cantik gitu, lebih efektif ketika program itu dilaksanakan sama pemerintah daerah gitu loh. Pemerintah daerah masing-masing kan. Ini kan semuanya ya kalaupun mau dibikin di daerah, itu yang bikin adalah Pusbang Film dari pusat gitu. Artinya kan sebenarnya kan kalau lihat di undang-undang film itu kan fungsi pemerintah ya, di industri film itu bukan cuma dilakukan oleh pemerintah pusat tapi juga oleh pemerintah daerah. Dan ini yang sebenarnya kalau misalnya dana di pusat ya segitu-segitu aja, nggak akan bisa misalnya mengerjakan semua program yang ada di daerah. Dan saya pikir kemarin sempat diskusi sumber keuangan BPI misalnya. Kan selama ini terpusat hanya dari pemerintah pusat saja. Kalau misalnya dibikin klaster misalnya, ada BPI yang mengurus untuk komunitas dan orang-orang yang ada di Sumatera, dan kemudian dia akan mengkonsolidasikan pembiayaan dari pemerintah daerah gitu. Untuk Sumatera itu kan lumayan banyak juga, dan kita bisa bikinnya di area-area yang regional. Itu saya pikir bisa jadi sebuah terobosan gitu. Betul. Nggak terpusat kemudian ya. Ya. Dan juga mungkin secara pembiayaan bisa dapat lebih besar lagi. Betul, harusnya karena kan memang ya fokusnya misalnya secara regional ada 5 provinsi dan pengembangannya untuk masyarakat di 5 provinsi itu. Daripada kalau kita ke pusat kan ada 33 provinsi. Dan dana di pusat ya akhirnya cuma terbatas segitu-segitu aja, nggak akan besar-besar banget. Uang di pemerintah daerah bisa jadi lebih besar.
harusnya. Apalagi Aceh. Nah, kan kita bisa bikin program-program yang terobosan-terobosan baru untuk membuat program di tingkat regional maupun di tingkat lokal dengan kerjasama dari filmmaker yang ada di pusat sama yang ada di Jakarta sama teman-teman yang ada di daerah. Aku melihat misalnya kayak kita bicara Backcraft yang tahun lalu itu luar biasa, memang ekspansinya, artinya teman-teman aku salut sekali, hampir merata ya mereka melakukan kerjanya itu hampir merata. Cuman ya harusnya kan itu hanya jadi stimulun gitu loh, baik itu bagi komunitas pun bagi pemerintah daerah, agar kemudian terutama pemerintah daerah itu bisa melihat contoh gitu kan, melihat contoh ada satu ya harusnya lanjutannya dibuat sama teman-teman di daerah gitu kan. Benar dan ya sangat menyayangkan lah kemarin kayak di Aceh sendiri Backcraft bikin misbar di Sabang gitu kan. Tapi sekarang misbarnya udah rusak, udah ya nggak bisa dipakai, nggak dinikmati oleh masyarakat. Janganlah komunitas film, masyarakat umum itu aja nggak dinikmati. Ya Backcraft secara pekerjaan aku lihat di daerah selalu menjalin MOU dengan pemerintah daerah kan. Artinya kan ada legacy yang ditinggalkan untuk pemerintah daerah yang kemudian ini harus dikelola gitu. Cuman ya nggak efektif gitu loh Mas, nggak tersadarkan. Karena buat saya akhirnya yang menggerakkan itu bukan di pemerintah daerah tapi teman-teman di komunitas. Ya, karena misalnya kayak Misbar kemarin itu kan infrastruktur ya. Itu infrastruktur yang misalnya bisa dipakai untuk 3-4 tahun. Betul. Program dari Backcraft-nya mungkin cuma 1 tahun saja kan. Nah, selanjutnya ya harusnya sih pemerintah daerah bisa melibatkan komunitas. Melibatkan komunitas, benar. Karena kuncinya di mana-mana akhirnya komunitas yang menjalankan. Ini nggak bisa jadi program pemerintah daerah, karena pemerintah daerah kapasitasnya juga terbatas, pengetahuannya terbatas, mereka juga nggak tahu mau dan kebutuhan masyarakat itu seperti apa untuk industri kita ya. Tapi misalnya untuk pemberantasan kemiskinan, pendidikan dan lain-lain ya saya pikir mereka cukup tahu terhadap kebutuhan di daerahnya. Tapi kalau untuk industri kreatif, apalagi untuk film, dokumenter, ya saya pikir pengetahuan mereka sangat terbatas. Oke. Sip Mas, aku pikir itu sangat tercerahkan sekali. Tapi ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ini kayak bicara direktorat film, terus hari ini ada Parekraf yang dulunya Backcraft. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah pernah dilakukan di masa dulu yang bagus-bagus bisa kita rasakan lagi lah ya. Pastinya setelah wabah ini. Ini wabah ini juga. Ya, sekarang kita diam saja di rumah. Juga jadi reason yang dipakai di mana-mana nih untuk program-program pemerintah hari ini. Oke Mas, sekarang kita mau next bicara tentang APROFI, Asosiasi Produser Film Indonesia. Ini banyak sekali sebenarnya di Aceh itu memang banyak yang bicara asosiasi, jangankan asosiasi produser, asosiasi editor, sutradara, segala macam itu aku malah kayaknya merasa juga nggak ada Aceh, mungkin di daerah banyak yang nggak sadar tentang ternyata film banyak asosiasi gitu ya. Aku pengen Mas ceritain sedikit dong, mungkin walaupun bukan sebagai ketua lagi, sebagai mantan gitu. Tapi yang pertama, kenapa bisa ada APROFI dan ini kenapa jadi penting sih kita berasosiasi sebenarnya di perfilman? Oke, saya pikir begini. Pertama, asosiasi itu kan kelompok kepentingan ya. Kita berkumpul adalah untuk mencari kita punya kepentingan yang sama. Pertama itu, apapun itu ya. Teman-teman berkomunitas karena kepentingannya sama. Teman-teman berkelompok karena kepentingannya sama. Dan kalau kita ngomongin asosiasi di profesi maupun di asosiasi bisnis ya, kepentingan kita sama, yaitu pertama kepentingan bisnis. Kita punya masalah yang sama, kita punya pekerjaan yang sama, akhirnya kita berkumpul. Nah, kalau kepentingan ini akhirnya kemudian kita harus rumuskan kan, agenda kita apa, kemudian program kita apa, cara untuk mencapai tujuannya seperti apa. Dan ini sangat penting untuk akhirnya setiap profesi kan, kalau misalnya editor, kemudian DOP, itu lebih kepada pengembangan SDM-nya mereka ya, skill-nya mereka.
Iya, dan mereka butuh juga untuk regenerasi. Tapi kalau di asosiasi produser lebih ke kita kepentingannya untuk industri, kepentingan bisnis kita bagaimana, kemudian masalah jam tayang, masalah penjadwalan di bioskop, kemudian masalah pembajakan, hal-hal seperti itu yang akhirnya kita urus. Terbentuk juga masih ya. Kita pertama kali terbentuk tahun 2013, anggotanya waktu itu tahun 2013-2023, sekarang ada 40-an. Nah, kalau ngomongin asosiasi produser sendiri sekarang ada 3, PPFI yang dibikin Pak Jamaluddin Malik. Itu sekarang ketuanya Deddy Mizwar. Ada asosiasi perusahaan film Indonesia, ketuanya Pak Parwes, kemudian Aprofi. Dan masing-masing ini juga kepentingannya berbeda kan begini. Kalau AFI itu anggotanya ada 8 ya. Mereka produksi film itu sekitar 5-10 film setahun. Satu perusahaan. Nah kalau kita kan produksi film 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali, tentu saja kebutuhan dan kepentingan dan aspirasi produsernya beda-beda kan. Kalau gua punya 10 film setahun sama gua punya film 2 tahun sekali, kepentingannya pasti berbeda. Jadi ya akhirnya itu yang membedakan. Tapi semuanya masih aslinya nggak ada yang nggak ada. Oh nggak. Kita hubungan baik kok. Misalnya kayak contoh misalnya kalau Oscar itu kan yang menentukan pembentukan komitenya adalah PPFI. Karena dari zaman dulu emang PPFI dan akademi juga dari zaman dulu ya berhubungnya sama PPFI. Kita kerja bareng. Aprofi selalu jadi salah satu diminta sama PPFI untuk jadi salah satu juri komite yang menentukan film Indonesia yang terpilih. Seperti itu sih. Keren banget sih asosiasi. Jadi kita juga kerja bareng sama asosiasi-asosiasi profesi yang lain. Jadi kayak misalnya kemarin kita bikin iklan anti pembajakan, itu semua asosiasi profesi terlibat. Iklan yang tayang di bioskop itu kan, Mas? Iya betul. Itu dikirain, aku kirain dulu walaupun aku nggak punya bioskop, sempat nonton bioskop kemarin di Medan kan. Ya, kirain punya pemerintah bikin gitu, punya Aprofi ternyata. Mas, Aprofi ini ada di daerah nggak sih? Atau 40 orang anggota itu semuanya orang-orang di Jakarta aja? Hampir semuanya di Jakarta, ada yang di Jogja. Tapi hampir semuanya di Jakarta karena emang hampir semua produser filmnya ada di Jakarta ya. Dan ada satu yang di Bali, Mas Erwin. Jadi memang organisasinya sebenarnya lebih banyak di grup WhatsApp aja untuk komunikasi, sama kalau kita bikin kegiatan teman-teman datang. Kalau bikin misalnya setahun 2 kali kita bikin cara diskusi internal seperti itu sih. Ya, tapi ada arah ataupun ada wacana-wacana untuk di ini sih Mas, di daerah. Maksudku produser itu kan sebenarnya nggak cuma ada di Jakarta ya. Mungkin teman-teman yang jadi produser juga ada di daerah, tapi ada ini nggak sih, ada atau nanti di daerah mungkin bikin asosiasi sendiri aja atau gimana? Atau Profi pengen? Ini bisa jadi seperti itu karena kan begini, misalnya yang jadi anggota Profi adalah misalnya yang sudah bikin 2 film, udah rilis 2 film. 2 film di bioskop gitu. Jadi kan kebutuhannya memang akhirnya bagaimana untuk masuk ke bioskop dan bagaimana misalnya untuk bisa secara box office numbers-nya bagus gitu kan. Jadi memang kebutuhannya seperti itu. Selain kita juga secara mendasar ya harus bikin film-film yang berkualitas gitu. Iya. Bang, ini masih ngomongin tentang produser. Aku ada satu pertanyaan yang ini kayaknya jadi challenge juga kayaknya buat kita semua. Ngelihat peta kompetensi film di Asia Tenggara hari ini, itu kita Indonesia ada di mana sih Mas? Menurut Mas Hojan gimana? Se-Asia Tenggara. Indonesia. Kita ada di kalau petanya gini kan, kita ngomongin kalau internasional berarti ada di sirkuit festival ya. Di festival kita ngomongin Cannes, Venice, Berlin. Ini soalnya komparasinya kita lihat di situ. Berapa banyak film-film dari negara di ASEAN yang berhasil masuk ke sana.
Yang paling sukses itu ya Thailand. Thailand punya pemenang Palme d'Or di Cannes, Api Capong. Ya. Dia juga filmnya banyak yang masuk ke Cannes. Habis itu kita lihat Filipina juga secara rutin ya bisa masuk ke kompetisi. Kita belum pernah masuk ke kompetisi di Cannes. Kemudian Singapura kemarin terakhir Anthony Chen menang Camera d'Or ya. Kita posisinya mungkin di antara Singapura lah, Malaysia, Indonesia, Singapura. Tapi ya Indonesia, Singapura, Malaysia kira-kira partnya ke situ. Jadi layer nomor 3 lah kira-kira ada di situ. Tapi kalau ngomongin industri domestik ya kita juara. Betul. Ya, sebentar, industri secara numbers ya. Secara numbers di industri domestik, film nasional di industri domestik kita cukup juara. 3 tahun terakhir terutama ya, kita kan market share itu 30-40%. 30-40% dari market share film yang beredar. Yang lain tuh nggak ada yang sebesar itu. Jadi kita punya numbers secara jumlah layar maupun juga jumlah penonton, jumlah penduduk. Jadi industrinya ya cukup maju kalau untuk ngomongin industri domestik. Tapi kalau kita ngomongin internasional, kita masih kalah sama Thailand sama Filipina. Ya, oke. Bang, kalau bicara tentang industri film nasional ya, itu hari ini kan rata-rata selalu teman-teman di Aceh sendiri, kita di komunitas selalu merasakan kok kayaknya kita jauh sekali gitu daerah dengan industri gitu kan, sangat jauh gitu. Kalau Bang Pojan sendiri melihat potensi industri film di daerah itu sejauh apa sih kalau dengan kondisi hari ini? Ya, ini fakta menariknya begini, kita lihat nggak semua daerah juga sama rata kan. Kita lihat misalnya contoh Makassar, gimana film lokal di sana itu penontonnya bisa sampai 700.000, 500.000 gitu. Dan itu bisa bikin penduduk yang ada di sekitar Makassar di Sulawesi Selatan itu berbondong-bondong datang untuk nonton film lokal. Jadi asobiah kedaerahannya itu sangat kuat. Dan tapi juga di sana infrastrukturnya ada, bioskopnya ada. Jadi kita agak sulit juga misalnya Aceh mau punya hal yang seperti di Makassar, tapi bioskopnya nggak ada. Betul. Terus kemarin misalnya Yowis Beer, film bahasa Jawa penontonnya bisa sampai 1 juta gitu. Dan memang pola distribusinya di tingkat regional saja, karena ya ketika misalnya ditaruh di daerah di Indonesia Timur ya orang nggak beli gitu. Jadi lokalisasi konten-konten yang ada di film Indonesia ini menarik. Tapi ya prasyarat utamanya harus ada infrastrukturnya. Infrastruktur bioskop. Seperti itu. Karena kan teman-teman misalnya kita bikin produk. Dokumenter atau film apapun itu. Tapi kalau misalnya infrastrukturnya nggak ada kan sulit juga. Kita nggak bisa expect untuk misalnya dijual ke TV kemudian itu bisa recoup, atau ke OTT sekarang. Tadi kita bahas misalnya masalah OTT ya. OTT-nya juga sekarang number-nya tinggal dikit. Hook misalnya dilikuidasi kemarin. iFlix sebentar lagi collapse. Yang lainnya saya nggak tahu akan kayak gimana masa depannya. Jadi opsi-opsinya terbatas dan penonton itu sebelum bisa beli produk kita kan harus dikasih pembelajaran gitu, misalnya diedukasi. Kita perlu edukasi, kita perlu memberikan literasi terhadap produk-produk yang teman-teman bikin. Kalau nggak ada bioskopnya, kalau nggak ada medium untuk mereka belajar ya susah juga gitu. Bioskop sebagai medium tempat belajar itu memang benar begitu Mas, maksudnya? Iya. Bioskop jadi tempat belajar. Karena kita begini, teman-teman misalnya punya tempat pemutaran, kan kayak misalnya waktu itu di Marlina diputar di Aceh, di sewa tempat atau ada satu tempat, tapi kan itu
sementara, nggak rutin. Betul. Bikin kayak gitu kan capek. Betul. Nggak bisa berharap misalnya kita mengedukasi penonton, mengedukasi masyarakat dengan membuat tempat-tempat yang sementara gitu. Itu harus tempat yang fix, yang secara rutin memutar film-film. Ya mau nggak mau kayak gitu. Jadi ya PR teman-teman saya di Aceh, gimana bikin itu goal di ada di satu peraturan daerahnya. permanen ya, benar. Karena bioskop juga akan sulit untuk masuk ke sana kalau misalnya situasinya juga nggak kondusif buat mereka. Kondusif secara bisnis kan. Ya, memang update terbaru sih sekarang kita baru akan ada dibangun Trans Mall gitu, baru dibangun mall lagi di Aceh, dan itu kabarnya kita confirm ke pemerintah akan ada bioskop. Nah itu kita nggak tahu lagi kalian beneran ada atau enggak. Tapi Mas, kemungkinan berarti CGV ya. Bisa jadi. Kalau Transmart biasanya CGV atau Cinemax biasanya. Iya, aduh itu orang di Aceh kayaknya belum sampai ke situ tuh kayaknya, mau CGV mau Excelvan yang penting ada bioskop kayaknya. Yang penting ada bioskop. Ada bioskop. Padang aja akhirnya ada gitu. Padang akhirnya ada ya. Ya Mekah, Arab Saudi aja ada gitu. Iya. Oke Mas, tapi begini Mas, ini sering juga nih pembicaraan di komunitas yang kita kadang ya bisa bicara komunitas daerah gitu. Kita nggak jarang sekali punya kesempatan bicara dengan orang-orang di nasional gitu. Ada pembicaraan seperti ini. Kalau bioskop itu ada di daerah, katakanlah salah satu platform bioskop ada, itu potensi film di daerah, film lokal yang ada di daerah itu untuk bisa tayang di layar itu sulit sekali pasti. Itu benar nggak sih? Enggak, justru faktanya film nasional itu lebih laku di daerah, maksudnya di daerah-daerah yang baru, misalnya di bioskop-bioskop di kabupaten, bukan di ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi. Itu justru orang lebih relate sama film-film nasional. Dan kita juga dapat banyak kesempatan di bioskop-bioskop tersebut gitu. Jadi ini juga dari kata pengusaha bioskop ya, di daerah-daerah kayak di Jawa gitu kan, di kabupaten-kabupaten yang laku bukan film asing tapi film nasional. Tapi kalau misalnya film daerah film nasional lagi tayang di Studio 1, di samping ada Transformer, ada Avenger, pada masuk ke sebelah juga Mas. Ya. Itu ya saingannya kalau kayak gitu ya akan sulit juga. Tapi gini, kalau misalnya disandingkan sama film Amerika yang kelas B gitu kan, ya orang akan pilih film Indonesia lah. Ya beda urusan kalau misalnya kita ngomongin Transformer sama Avengers gitu. Oke, beda kelas. Film sebagus apapun lawan mereka ya sulit juga. Kalau misalnya harus head to head. Dan pasti. Tapi kemarin ADC 2 counter programnya Captain America bisa jutaan penonton juga. Jadi ya tergantung. Ya, akhirnya kita ngomongin kualitas film sama juga kedikenalan filmnya kayak gimana. Tapi orang di bioskopnya itu sendiri, si pemilik bioskop itu biasanya Mas, kalau ada dua film nasional dan film Hollywood yang lagi akan tayang barengan itu, mereka perlu kemana sih, atau ada pilih-pilih kasih nggak sih? Ini sepengalaman Mas di film nasional. Sekarang situasinya beda ya, 3-4 tahun terakhir ini kita dikasih kesempatan yang cukup luar biasa, karena kan akhirnya buat mereka juga duit juga kan ya. Kalau misalnya film nasional yang ngasilin duit ya dikasih layar sebanyak-banyaknya juga. Iya sih. Duit. Kalau misalnya penontonnya nggak ada ya susah juga, nggak bisa. Ya misalnya film gue, misalnya filmnya si A gitu. Di hari pertama tayang di hari Kamis, okupansi rate cuma 1%. Dari satu layar gitu bahkan nggak ada yang nonton. Ya jangan harap besok akan ada dapat layar yang lebih banyak lagi, pasti dikurangin. Dan itu juga kejadian untuk film asing gitu. Padahal kita punya kuota berdasarkan undang-undang 60% tadi ya. Ya, tapi ya kuota itu ya cuma kuota doang, nggak ada sanksinya. Jadi ya percuma juga gitu kan. Nah misalnya
mau dipaksain, filmnya nggak ada penonton, terus harus dikasih 60%. Itu bioskopnya kosong. Nggak realistis. Kan rugi mereka. Bener. Nggak realistis gitu. Bener. Oke. Mas masih nyinggung tentang kerja-kerja prof ini sedikit lagi ya. Ya. Aku tadi kita udah singgung sedikit tentang pembajakan. Ya. Sejauh ini kalau kita bicara pembajakan di Indonesia, khususnya di dunia perfilman, challenge-nya sejauh mana menurut Mas Pojan? Oke, pertama begini, 5 tahun terakhir ini kita udah nggak ngomongin pembajakan secara fisik ya. Maksudnya kayak DVD bajakan gitu, udah tutup mata aja. Karena emang akhirnya ya orang juga sudah mulai meninggalkan DVD. Operasionalnya mulai ke streaming kan. Jadi fokus kerjanya di situ. Terus kedua kita ngomongin opsi yang legalnya ada nggak sih ya? Sekarang banyak film Indonesia, film asing yang legal OTT-nya ada Netflix, ada iFlix, ada Hook, ada View, dan kita harus memberikan kesempatan buat mereka tumbuh secara bisnis. Karena kalau misalnya mereka nggak tumbuh secara bisnis, mereka nggak balik modal, mereka nggak ada pelanggan ya mereka akan tutup. Ketika mereka akan tutup, mereka nggak akan beli konten dari produser kan. Dan berarti insentif buat produser memproduksi sesuatu yang baru akan berkurang. Karena sumber pemasukannya berkurang gitu kan. Corongnya juga. Sekarang ya kita lihat faktanya 2/3 masyarakat Indonesia masih nonton dari bajakan. Dan yang penjahat paling besar itu Indo XX1. Itu saya bilang penjahat kan. Iya, masalahnya begini, ketika kita mengakses Indo XX1, teman-teman juga memberikan dukungan terhadap industri judi karena mereka bukan pembajak, mereka itu bandar judi. Tuh dengerin, bantu banget sih. Mereka itu bandar judi yang menggunakan film-film bajakan sebagai platform untuk menarik audiens datang. Tapi kalau lihat iklan-iklan yang ada di situ, itu iklan-iklan mereka. Iklan judi. Jadi iklan-iklan judi itu yang kalau misalnya Mas Jamal atau kita yang sudah dewasa udah bisa membedakan gitu iklan yang negatif. Tapi kita lihat dampaknya gimana kalau ketika anak SMP, anak SMA penasaran kan pasti. Benar. Ya seperti itu. Jadi yang membiayai benar. operasional mereka ada ya, karena untuk bisa mereka punya katalog film sebanyak itu dan selalu update itu kan butuh server, butuh biayanya besar sekali juga kan. Nggak sama aja kayak operasional untuk membuat sebuah OTT, cuman mereka nggak harus beli licensing, nggak harus bayar lisensi ke produser karena semuanya ilegal gitu kan. Ilegal ya. Tapi itu sih. Jadi satu-satunya cara untuk ya, karena misalnya gini, untuk langganan Hook berapa sih? Cuma 60.000 sebulan. Ya, 50-60.000 ya. 50-60.000. Netflix 160.000 sekian. Budget kita untuk ngopi sehari berapa? Oh, satu hari 50.000. Iya, kira-kira segitu. Karena itu budget kita ngopi sehari untuk bayar sesuatu yang legal. Ya menurut saya itu adalah kontribusi kita. Kalau ngomongin angkanya berapa sih kerugiannya? Kemarin Aprofi minta sama Backcraft untuk adalah kita bikin kampanye, bikin ini, bikin itu, tapi nggak pernah tahu angka kerugiannya berapa. Akhirnya Backcraft membiayai LPM, Lembaga Ekonomi Manajemen ya, LPM FEUI, untuk melakukan penelitian. Itu dari 5 kota sampling, itu kerugiannya 1,5 triliun. Wow. Itu gara-gara kalau misalnya kita ambil nasional itu kerugiannya 5 triliun. Bayangin 5 triliun itu 10%-nya aja masuk ke industri. 1 triliun ya masuk ke industri, balik ke produser. Berapa banyak yang bisa kita hasilkan dari 1 triliun itu? Bikin film tuh gila. Berapa banyak bisa bikin film? Itu kerugiannya adalah loss revenue yang terjadi akibat pembajakan. Itu bisa diakses di mana sih Mas, hasil penelitian itu? Bisa diakses? Nanti saya kirim. Oke. Ada. Nanti saya kirim. Oke, nanti kita
Berarti linknya nanti coba kita kasih di deskripsi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa akses juga. Oke. Ya. Berarti ya benar, tapi ya gitu sih Mas Fauzan, di Aceh di Indo XX1 tuh masih ya satu tumbuh 1000 lah kan. Dan kita di Aceh itu ada salah satu temanku temanku tuh bikin grup, bikin fanspage apa grup ya di Facebook itu, komunitas film Blu-ray pokoknya. Dan itu bayangin ya, bukannya kita nggak ngapa-ngapain ya, kita 2 minggu sekali itu kita kirim surat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir, berapa hari sekali? Sekitar 2 minggu sekali. Itu kita kirim surat, ngirimin list film website yang naro film-film bajakan. Hari ini diblokir, besoknya mereka muncul lagi dengan alamat lain. Makanya kan alamatnya berubah-ubah terus kan? Betul. Alamatnya berubah-ubah terus karena alamat yang kemarin ya diblokir. Blokir atas request dari teman-teman produser, teman-teman dari industri. Jadi kita ada komunitasnya juga, yang ada grup WhatsApp-nya juga yang mendata itu tiap minggunya. Itu serius itu ya. Itu banyak serius itu. Banyak banget itu. Sumpah itu. Jadi kalau sekarang kita langsung, kalau dulu itu mekanismenya begini. Lapor, kemudian akan diverifikasi, filmnya bajakan. Tapi itu prosesnya lama, bisa 2 mingguan. Tapi kita juga punya aturan hukum, kalau misalnya ada promosi judi dan lain-lain, kita langsung diblokir tanpa harus lewat itu. Jadi akhirnya kita pakai ini, itu ada iklan judi. Ya. Tapi itu lapornya, bukan lapor. Oh ini ada film kita dibajak. Tapi itu ada film iklan judi, ada iklan pornografi, langsung diblokir. Kita bisa masuk lewat situ ya. Iya. Oke. Aduh. Berarti kalau bagi teman-teman di sana musuh nih di Aceh juga harusnya menganggap itu musuh nih. Jangan jadi pahlawan lagi, bikin lemot internet ini. Ini pasukan banyak nih Bang di belakang Bang, pasukan Indo XX1. Oke, iya sih benar Mas. Tapi gini juga Mas Fauzan, kita bicara platform VOD ya, video on demand kayak Netflix, iFlix, kemudian Hook segala macam itu. Ini juga kadang kan belum banyak, belum masyarakat itu belum kita bilang belum semua orang tahu gitu ya kan. Ya paling teman-teman muda dekat dengan pengetahuan tentang itu gitu. Tapi ketika misalnya itu kan dengan adanya VOD tadi itu kan bagi dunia perfilman, khususnya bagi produser juga membuka corong-corong baru agar mereka punya tempat untuk yang legal gitu mendistribusikan film gitu kan, daripada diambil sama Indo XX1. Tapi yang jelas bukan cuma legal doang, gitu, sumber revenue yang lumayan besar juga buat kita. Iya. Dan itu bisa menjangkau siapapun sebenarnya gitu kan. Iya. Nah sekarang tapi begini, faktanya ini statistik yang menarik. Rate konversi, jadi kan semua biasa tuh kita musik, game, pasti ada game-game yang berbayar tuh kan. Candy Crush gitu kan, ada yang berbayar. Terus musik misalnya Spotify. Konversi dari pengguna gratis ke berbayar, game itu 7%. Musik 5%. Jadi pengguna misalnya kira-kira ya, pengguna Spotify yang dari menggunakan gratis kemudian berbayar itu konversinya 5%. Tapi untuk audio visual cuma 1%. Hah? Audio visual cuma 1%. Video on demand itu tadi yang berbagai macam itu 1%. Jadi yang pertama subscribe gratis kan, biasa ada paket kayak gitu kan. Iya. Kemudian sampai melanjutkan ke berbayar itu cuma 1%. Iya. Iya benar. Ada teman kita nih, teman kita sampai ngumpulin kartu kredit orang tuh buat ngambil subscribe gratisnya. Belajar. Seniat itu Mas. Ada tersangka. Benar sih Mas. Adanya video on demand itu.
kayak aku pribadi. Faktanya sekarang kayak begitu. Jadi ya sulit juga kan. Akhirnya kita punya penduduk yang luar biasa besar, 240 juta, tapi yang willing untuk subscribe berbayar ke platform-platform itu ya terbatas. Akhirnya market kita juga ya susah juga. Karena juga gini, kita ngomongin kartu kredit ya. Pemilik kartu kredit di Indonesia itu rendah sekali. Dan salah satu cara pembayarannya kan adalah lewat kartu kredit kan, cara utamanya. Tapi penetrasi kartu kredit kita sangat rendah, jadi ya sulit juga. Makanya kan kemarin kayak misalnya contoh Hook itu sampai bahkan pricing strateginya itu luar biasa. Mereka bisa ada yang harian, ada yang mingguan, bayar pakai pulsa, itu segala macam. Jadi untuk mencoba mengakses masyarakat yang nggak punya kartu kredit gitu kan. Dan kalau misalnya cuma harian, berapa itu fee-nya per hari? 5.000 misalnya, itu kan murah banget. Lebih murah dari misalnya ke bioskop dan bisa akses segala macam kontennya dalam waktu 24 jam. Iya. Tapi juga pertumbuhannya nggak sebesar itu. Makanya akhirnya ya mereka memutuskan untuk likuidasi. Karena benar juga, kemarin hitung-hitung dari berita gitu kan, mereka investasinya 200-300 juta dolar. 200-300 juta dolar itu kan berapa triliun? Revenue-nya cuma 12 juta dolar. Kan jomplang. Jauh ya. Sementara ya mereka harus untuk ada library content itu biaya investasinya luar biasa besar kan. Jauh banget ya, jomplangnya jauh ya. Tapi kayak kita hari ini misalnya pemerintah kemudian memblokir beberapa platform, memblokir Netflix kayak gitu. Menurut Mas gimana sih kita? Tapi kalau Netflix itu yang blokir kan Telkom ya. Telkom, BUMN. Itu permasalahannya beda lagi. Itu ya karena pertama ada masalah bisnis ya. Terus kedua, Telkom minta Netflix untuk ikut aturan Indonesia, tapi belum mau. Masalah self censorship, kemudian juga masalah pajak dan lain-lain. Kan ini lagi diatur juga masalah perpajakan industri OTT ini kan. Bukan cuman video platform ya, tapi juga Facebook, Google dan lain-lain. Jadi itu akan mencakup semuanya. Sampai saat ini kan mereka nggak bayar pajak. Jadi ya kayak gitu. Ya kita juga nggak bisa mengkritisi pemerintah BUMN terlalu besar juga sih untuk masalah ini, karena juga mereka kan punya persyaratan-persyaratan yang harus diikutin oleh Netflix misalnya. Betul. Mereka juga punya pekerjaan untuk menjalankan regulasi-regulasi itu kepada siapapun. Ya. Kepada siapa? Ya, betul. Ya. Karena yang lain tuh mau comply sama aturan yang diminta sama Telkom. Ya, kami ya kayak aku pribadi sekarang karena pemakai setia Telkomsel gitu kan terpaksa harus berpindah ke Tri. Nggak bisa buka Netflix gitu. Ya, oke, kawan-kawan semuanya yang masih setia mendengarkan channelnya Aceh Documentary. Saya tadi sengaja tidak mengenalkan di awal ya Mas Fauzan ini. Kalau kawan-kawan dulu, terutama teman-teman yang ada di Aceh, itu kemarin pernah merasakan sensasi nonton film bioskop, yang mana film itu masih tayang di berbagai macam festival internasional. Kita di Aceh bisa nonton gitu kan. Dan ya pastinya teman-teman semua ingat film Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Dan siapakah orang yang dibalik itu? Mas Fauzan adalah salah satu Mas ya. Salah satu adalah produser di film itu, dan ya orang yang secara pribadi saya kontak-kontakan ketika itu Aceh Film Festival memutarkan film Marlina, dan itu bombastis sekali dihadiri oleh 1.000 penonton itu Taman Budaya, dan aku tadi sebagai penggiat komunitas sampai merinding merasakan atmosfer orang nonton film bisa ada 1.000
aduh kapan film Aceh bisa ada 1.000 gitu ya nontonnya. Artinya Betul lah, Mas. tapi inilah Bang Hojan yang salah satu produsernya yang bikin film Marlina. Beliau ya kalau kalian lihat filmnya seperti itu nggak kebayang mungkin Bang Hojan ya kan yang hari ini meluangkan waktu dengan kita untuk bicara itu. Dan apa ya, film itu ketika dulu kita terima kasih banyak Mas, terima kasih banyak sekali supportnya mau menayangkan film itu di venue itu, dan kita jadi waktu itu memang benar-benar kembali merasakan gairah sinema ya. Aceh kan udah, kita sangat rindu akan pengalaman sinema gitu di Aceh karena semenjak habis ini kemudian tidak ada lagi bioskop. Dan ya teman-teman komunitas akhirnya berinisiatif bikin pemutaran alternatif, dan juga Aceh Film Festival juga bikin pemutaran momen Marlina kemarin itu memang luar biasa, kita belum pernah mendapatkan. Alhamdulillah Mas ya. Ya sebuah kehormatan juga buat kita untuk bisa kami menghibur teman-teman di Aceh. Sebenarnya merasakan itu. Dan yang menariknya sedikit aku cerita, waktu itu aku dengar film Marlina di berbagai tempat kan orang agak miris menonton film itu gitu kan. Tapi di Aceh malah ketawa tuh Mas. Orang nonton itu ketika si Marlina menebas kepala si itu leher itu, malah orang melihat kepala gelinding itu ketawa gitu. Jadi aduh, ini kacau. Mungkin karena pengalaman lihat kayak gitu ya. Sekali lagi Mas Hojan, juga teman-teman Sinesurya, kemudian ada juga kemarin Kaninga ya. Mungkin nonton video ini, kami ucapin terima kasih sekali, dan alhamdulillah kita bisa langsung ngobrol walaupun masih online nih. Mudah-mudahan nanti offline ketemu ya. Dengar-dengar akan ada acara yang akan mempertemukan kita nih, mudah-mudahan setelah wabah ini. Insya Allah Bang. Nah, dan akan kita bahas sebentar lagi. Aku lihat sedikit contekan, ada beberapa teman-teman nih udah sibuk mengirim pertanyaan nih ke aku nih. Ada kapan Aprofi buat kelas manajemen produksi untuk para peminat film di daerah? Ada rencana nggak sih Mas? Ini nyinggung Aprofi lagi. Biasanya kita rutin ya bikin workshop, masterclass. Coba aja terakhir itu kita mengundang John Kuiper untuk yang internasional. Dia produsernya Mad Max, Great Gatsby. Dia cerita tentang manajemen produksi film-film blockbuster itu ya, karena itu kan big budget, kemudian big production. Kita sering kerja sama MPA, sama Motion Picture Association untuk mengundang tamu-tamu dari luar. Kita bisa dilihat di Instagram Aprofi untuk acara-acara ke depan kita akan seperti apa. Oke, artinya ada kegiatan-kegiatan. Iya, itu rutin kok. Oh, rutin Mas. Baik. Oke, selanjutnya ada yang tanya gini nih Mas, kapan produser nasional bikin film memproduksi film daerah, memproduksi film yang disutradarai sutradara lokal? Ya, jadi kan kita punya mekanisme di acara BPI Akatara ya. Akatara itu kan mempertemukan antara ide filmmaker dengan investor dan berarti juga salah satunya adalah produser film nasional kan, produser itu daftarkan saja di situ dulu proyeknya, karena kan sekarang gini, kita menyaring sebuah proyek gimana sih, menguji sebuah proyek di mana di project market yang ada di Indonesia adalah Akatara salah satunya. Terus ada juga di Jogja Future ya, di JAF itu adalah salah satu mekanisme untuk misalnya film sutradara atau pemilik ide di teman-teman di daerah untuk bisa dipertemukan dengan produser di tingkat nasional maupun investor gitu. Dan dari situ kan gagasannya diuji, ide itu diuji, apakah misalnya secara ide menarik, secara finansial visible, secara market juga ada marketnya. Jadi dari diskusi-diskusi itu contoh suksesnya dari Akatara itu pertama adalah Keluarga Cemara. Keluarga Cemara melalui proses itu dulu
untuk kemudian akhirnya ketemu salah satu investor dan mereka diproduksi dan sukses filmnya. Tapi Pak, Keluarga Cemara bukan dari daerah kan Mas filmnya kan? Iya, bukan dari daerah. Maksudnya ini kan kita ngomongin Akatara bisa kita ngomongin Akatara ini bisa menjadi salah satu dan akankah ada salah satu programnya begini sih kalau menurut saya. Kalau misalnya saya jadi ketua BPI nanti kalau saya jadi Akatara itu akan lebih fokus kepada filmmaker dari daerah. Karena itu yang lebih butuh banyak disupport, lebih butuh banyak diberikan kesempatan. Benar Mas, bicara Akatara kita juga kemarin ngerasa sekali banyak dampak positif. Terakhir dibikin kemarin kita alhamdulillah lolos untuk pitching waktu itu di Jakarta kan, dan itu memang benar kayak Mas ceritakan tadi, artinya itu jembatan bagi teman-teman komunitas film di daerah untuk yang selama ini mungkin kita merasa ada gap dengan nasional dengan Jakarta gitu kan. Akatara salah satu ruang untuk mempertemukan itu ya, walaupun secara kritis aku juga menilai banyak kekurangan sana sini, itu wajar, tapi aku sangat berharap akankah ada Akatara lagi. Ya udah pasti kan ini harusnya itu program yang yang akan dilanjutkan dan harus dilanjutkan dengan lebih berfokus kepada filmmaker pemula dan filmmaker dari daerah. Jadi let's say kita ngomongin kuotanya diperbesar untuk teman-teman dari daerah dan filmmaker pemula. Iya, soalnya sampai di sana kita punya booth, terus booth kita tuh di samping ada film-film filmmaker nasional gitu kan. Itu nggak kebayang sih kita bisa punya booth pitching barengan, di samping ada Mas ini, ada Bang ini, ada Bapak kita dari daerah gitu. Iya. Tapi Akatara membangun atmosfer itu luar biasa sih, kita sangat mengapresiasi. Yang menarik sih kan seperti ini ya, mungkin pada saat itu nggak dapat investor atau nggak dapat produser, tapi itu kan pengalaman buat kita ya. Betul. Kita ngomongin project market itu bukan cuma Akatara doang. Iya. Ada di Busan Asian Film Market, di luar ada di Cannes, di luar banyak. Dan kayak contoh misalnya Marlina adalah film yang tumbuh besar dari project market. Kita mulai di Asian Project Market di Busan, seperti Akatara, tapi di Busan. Kemudian pada saat itu salah satu, jadi saya, Molly sama Rama kita pitching di sana. Salah satu yang datang pitching itu adalah direkturnya Cine Foundation Atelier. Itu project market yang punya Cannes. Jadi dia scouting untuk mencari project-project di project market lain. Nah di situ kita pitching, dia minta skripnya, nggak berapa lama kita kirim, berapa bulan kemudian dia ngabarin kalau misalnya Marlina sebagai project itu lolos untuk project market di Cannes, seperti itu. Jadi dan di sana juga akhirnya kita bertemu dengan partner kita, co-producer kita, seperti itu. Jadi prosesnya mungkin di project market ini baru dapat perkenalan, tapi kan itu network yang kalau misalnya kita nggak datang ke situ, nggak lolos seleksi di situ, nggak akan dapet. Benar, ya betul. Seperti itu. Dan proyeknya akan dimatangkan. Misalnya orang kan akan ngasih komen, ngasih masukan, bisa sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang nggak banget atau gimana. Tapi kan orang sudah meluangkan waktu untuk baca proyek kita, untuk memberikan komentar, untuk menguji proyek kita, itu sesuatu yang bisa mematangkan proyek kita. Betul, dan itu udah satu apresiasi besar ya kan. Ya. Ada yang mau walaupun ya nggak dapat. Ya kayak kita kemarin nggak dapat sih Mas, cuman sekali pelajaran yang bisa kita dapat. Tapi kemudian yang networknya, terus juga ininya kan itu sesuatu yang itu mahal juga tuh. Sesuatu yang mahal yang nggak bisa dibeli gitu. Betul. Ketemu dengan calon-calon investor. Ya, oke. Kita karena tadi sudah di-mention ya, di sesi terakhir sebelum closing kita Aceh, khususnya Aceh Dokumenter ini mendukung penuh Mas Fauzan Zidni untuk jadi ketua BPI gitu. Betul? Suaranya supporternya banyak tuh, supporter ya. Oke, jadi alhamdulillah kita
Yayasan Aceh Dokumenter jadi salah satu stakeholder di BPI, dan insya Allah kita sudah memberi dukungan, kita akan mendukung Bang Fauzan Zidni. Cuman kita pengen dengar nih, khususnya teman-teman yang mendukung seorang Fauzan Zidni untuk jadi ketua BPI periode ke depan, apa sih yang paling penting untuk dibenahi sebenarnya? Benahi di level manajemen, di level internal BPI sendiri, kemudian di luar dari itu apa yang paling penting dan paling urgent sebenarnya harus dibenahi, Mas? Mau ngapain sih Mas jadi ketua BPI? Itulah bahasa simpel pertanyaannya. Keren-keren jadi produser di Sinar Surya, jadi Aprofi, ngapain sih Mas? Jadi ya, jadi ini sesuatu yang menarik ya. Kalau misalnya kita lihat BPI ini lembaga apa? Sebenarnya ini kan kalau dilihat dari undang-undangnya ini peran serta masyarakat, bukan lembaga bentukan pemerintah yang kayak BP2N atau Dewan Film zaman dulu yang punya power dan budget yang besar. Tapi kita nggak ngelihat itu. Kita ngelihat sesuatu yang bisa kita kerjakan. Ada 3 hal kita pengen bikin SDM kita lebih unggul. SDM kita harus lebih kompeten dan kita harus menjalankannya dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif juga dan ekosistem bisnis yang adil dan beretika. Jadi kalau dijabarkan visi saya kemarin seperti itu, menuju masyarakat film yang menghasilkan film Indonesia unggul dengan sumber daya film yang kompeten, lingkungan kerja yang kondusif, dan ekosistem yang adil dan beretika. Film Indonesia unggul ya kita bisa menghasilkan film-film yang berkualitas, yang bukan cuma masuk ke festival internasional, diakui masyarakat internasional. Juga kita menciptakan film-film yang laku secara box office, bisa bersaing dengan film-film Hollywood atau film-film asing lain. Terus, tapi kan itu kita perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Ini yang menarik, diskusi dengan teman-teman asosiasi profesi, kita kekurangan SDM yang kompeten. Jumlahnya produksi kita meningkat luar biasa besar, tapi SDM yang kompetennya itu sedikit. Nggak semuanya ekspertisnya itu tingkat yang tinggi gitu. Jadi kita punya keterbatasan seperti itu. Permasalahannya mungkin ya salah satu permasalahannya ya dari sistem pendidikan kita. Misalnya untuk jadi sarjana kan berarti lebih banyak teori, sementara kita butuh lebih banyak prakteknya. Jadi teman-teman yang lulusan D3 secara teknis itu jauh lebih jago dari teman-teman yang lulusan S1, karena ya mereka lebih banyak prakteknya daripada teman-teman yang lulusan S1. Terus juga kalau kita ngomongin misalnya tahun zaman Soekarno dulu, ya kita ngomongin Jamaluddin Malik, Asrul Sani, kemudian Usman Ismail, adalah orang-orang yang dikirim oleh pemerintah untuk belajar film di luar negeri. Ya, Umar Ismail. Dan kemudian mereka balik, mereka yang membangun industri film nasional. Kalau kita ngomongin sekarang misalnya Mas Riri, Edwin, Mo Brothers, Molly Surya, mereka orang-orang yang kuliah film di luar negeri. S2-nya di luar negeri, balik ke Indonesia, mereka bikin sesuatu yang beda gitu. Dan kita kalau mau ngomongin 10 tahun, 20 tahun lagi, ya kita harus mengirimkan orang generasi-generasi baru ke luar negeri untuk kuliah di tempat-tempat terbaik. Dan mereka balik ya menjadi generasi yang baru seperti itu. Itu terus juga kita ngomongin pemberdayaan komunitas. Untuk teman-teman di daerah, ya dari komunitas, seperti Yayasan Aceh Dokumenter, ini harus diberikan kesempatan juga, harus diberdayakan juga untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan. Kita ngomongin kayak tadi kan nanya workshop. Kita punya loh opsi-opsi workshop ya, misalnya contoh non-degree ya, itu di Busan. Teman-teman tahu nggak informasinya? Misalnya ada workshop yang selama 6 bulan, 3 bulan di awal tahun, 3 bulan di akhir tahun.
Itu memang dimentori oleh diprakarsai oleh Busan ya, Busan Film Festival ya. Iya, oleh Busan dan yang menyeleksi adalah dari nasional gitu kan. Nah, aplikasi semacam itu, program-program pengembangan diri yang seperti itu harus diikutin. Kita nggak ngomongin sekolah aja ya, tapi juga workshop yang seperti itu. Terus ada lagi misalnya Film Leadership Incubator. Aprofi pernah kerjasama sama Busan Film Commission untuk menyelenggarakannya di Indonesia. Jadi ini program untuk anak-anak dari 16 tahun sampai 24 tahun. Anak-anak muda lah. Mereka workshop 2 minggu, habis itu bikin film pendek. Untuk bikin film pendek, pesertanya cuma 22 orang. 10 negara ASEAN, masing-masing ngirim 2, sama Korea 2. Di 22, terus mereka kemudian akan dibagi dua kelompok, masing-masing kelompoknya ini terdiri dari 11 negara. Ini kan menarik gitu programnya. Program 2 minggu, tapi ya networking yang luar biasa, dan juga program leadership yang bukan cuman bikin film, tapi juga gimana bisa kerja bareng dengan orang 11 orang yang baru ketemu pada saat itu, suruh bikin film. Wah, itu chaos pasti. Dan memang chaos. Tapi jadi yang menarik, film pendek kan 5 menit let's say, atau 10 menit. 11 orang ini masing-masing menyutradarai satu adegan. Jadi ya kayak gitulah. Jadi jadi satu adegan itu gantian ya. Habis itu dia jadi DOP-nya, dia jadi ininya. Okay. Hal-hal semacam itu, ini program-program yang menarik gitu. Terus kita juga punya banyak program-program kayak misalnya Berlin Talent atau Tokyo Talent, Berlin di festival-festival itu yang harus teman-teman bukan cuman yang ada di Jakarta tapi di daerah untuk mencoba melihat itu sebagai opsi untuk menambah pengetahuan. Iya, dan itu possible di teman-teman daerah sebenarnya. Terus untuk itu kan untuk meningkatkan sumber daya yang kompeten, untuk lingkungan kerja yang kondusif. Ini sekarang isunya lagi menarik lagi, bukan menarik ya, isu yang memprihatinkan sebenarnya. Yaitu banyaknya pelecehan seksual yang ada di lingkungan kita. Terutama ketika syuting. Ada beberapa kasus kemarin terjadi pelecehan seksual di lokasi syuting. Kemudian juga ada kasus kemarin kan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum di komunitas gitu kan. Dan ini saya pikir ini harus jadi isu bersama bahwa ya kita nggak bisa membiarkan industri kita dikotori oleh ulah oknum-oknum ini gitu. Dan salah satu agenda saya kita bikin semacam kode etik bersama masyarakat perfilman Indonesia, yang salah satu isi pasalnya adalah mengenai bagaimana kalau misalnya ada terjadi pelecehan seksual, bagaimana menghadapinya, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, dan bagaimana ya menyingkirkan orang-orang yang memang pelaku predator seperti itu, supaya ya kita ketika melakukan produksi, ketika berindustri dan berkomunitas ya tidak terganggu lagi oleh ulah oknum-oknum tersebut. Oknum itu juga pelaku film kan, Mas? Iya, pelaku film, dan juga ada kemarin pelaku di komunitas, aktivis komunitas gitu. Waduh. Kemudian yang terakhir ekosistem bisnis yang adil. Bagaimana kita adil dan beretika. Oke. Kita sebagai produser memenuhi tanggung jawab kita terhadap kontrak. Kru juga memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kontrak. Kemudian ya bioskop gitu memberikan kesempatan kepada produser-produser film nasional yang kesempatannya sama dengan film-film asing seperti itu. Jadi 4 hal ini yang kemudian ya kalau diturunkan programnya itu bisa diakses di website saya fauzanjitni.com. Saya tuliskan dengan lengkap sekitar 18 halaman kemarin apa yang akan dikerjakan, tapi secara singkat seperti itu.
Teman-teman nanti bisa langsung buka websitenya Mas Fauzan Sydney. Oke, Mas, ini aku pikir kita sudah tiba di ujung pertemuan online kita ini. Tapi memang BPI untuk bikin kongres kayaknya harus di hold juga dulu ya. Ya, kita nunggu, sekarang belum tahu akan seperti apa, jadi ya kita nunggu aja dulu. Atau mungkin kita bikin ini Mas, bikin konferensi musyawarahnya itu via Zoom. Ya kan? Ini soalnya bicara hidup mati perfilman nih asik, ya kan? Nggak boleh ditunda-tunda nih. Sekarang ini dari dampak corona ini luar biasa ya, buat saya sih. Nah, ya, ngelihat kayak mana tuh Mas? Ke teman-teman kru harian yang mereka nafkah mereka sehari-hari adalah dari pekerjaan produksi. Ketika produksinya stop ya mereka nggak dapat sumber penghasilan itu, dan ini kan jadi sesuatu yang ya kita kemarin bikin Aprofi Peduli, kita coba fundraising untuk iya aku ada lihat Aprofi Peduli ya kita coba untuk membantu teman-teman yang terdampak. Oke ya. Oke, Bang Fauzan, satu pertanyaan terakhir aja. Terakhir, kalau biasa mungkin di acara-acara diskusi itu closing statement. Tapi kalau aku mungkin lebih suka nyebut pertanyaannya kayak gini. Kenapa Mas Fauzan sampai hari ini masih mau jadi produser? Pertanyaan yang menarik. Jadi ini industri yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya, memberikan kesempatan kepada kita untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda. Kita bisa mengeksplor banyak sekali ide, gagasan, kemudian juga ya banyak yang bisa kita eksplor gitu. Bukan cuma dari feature film tapi dokumenter, kita mediumnya banyak, bisa bikin film pendek, bisa bikin film untuk bioskop, bisa bikin serial. Peluangnya luar biasa besar, jadi kita mencoba mengeksplor itu saja nggak habis-habis gitu, dan ini memberikan kesempatan buat saya, teman-teman juga di Cine Surya untuk mengeksplor banyak hal, sesuatu yang baru. Itu banyak hal yang baru. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Fauzan dan keluarga juga. Terima kasih Cine Surya, kami sangat merindukan film-film terbarunya. Mudah-mudahan tapi boleh kasih bocoran dikit Mas, lagi ada film yang lagi diproduksi sekarang? Ada ya? Kita lagi development untuk film adaptasi dari bukunya Muchtar Lubis, Jalan Tak Ada Ujung. Oke. Ya, lagi proses penulisan. Oh, lagi proses penulisan. Ya. Boleh bocorin sutradaranya siapa? Molly Surya. Oh, masih sama Molly. Oh, iya. Okay. Sip, mantap. Oke. Mudah-mudahan lancar Mas. Kami di daerah pastinya menaruh harapan besar ya kan. Terutama bicara secara kelembagaan ini kan, di channel Aceh Dokumenter kan nggak apa-apa kan. Secara kelembagaan harapan besar sama sosok Mas Fauzan. Mudah-mudahan anak muda yang kami lihat ya kan, mudah-mudahan memberi energi yang baru. Dan aku pikir tadi kalau Mas bilang adil, aku mungkin berharap ini juga bisa dirasakan secara merata keadilan itu. Artinya amin. Nanti apapun nanti kemudian yang kebijakan positif, dan kita insya Allah akan tetap dukung, itu bisa dirasakan oleh semua teman-teman komunitas di daerah juga. Siap. Bang Fauzan, terima kasih banyak waktunya. Lumayan ini kita nggak. Sama-sama Bang Jamal. Udah hampir lebih 1 jam kayaknya kita ngobrol. Ini mudah-mudahan yang dengerin juga channel hari ini memberi banyak pengetahuan, terutama teman-teman di Aceh yang nonton channel Aceh Dokumenter. Ya gitu loh, ternyata bayangan pemikiran seorang produser gitu ya. Jadi tidak hanya berpikir secara bisnis saja, tapi juga banyak hal lain juga yang kemudian itu juga mendukung dan dipikirkan untuk mendukung ekosistem bisnis film di Indonesia. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Fauzan.
Salam buat teman-temannya. Jadi sampai sekian dulu. Terima kasih semua kawan-kawan yang sudah nonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.